Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Kak. Hari ini waktunya kita belajar tematik dan kita akan belajar di tema wirausaha dengan subtema Ayo Belajar Berwirausaha. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima dan keenam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan lebih mudah dipahami. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang inspirasi dalam berusaha. Inspirasi usaha bisa kita dapatkan dari mana saja. Bahkan, inspirasi itu bisa kita dapatkan dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Seperti kisah inspiratif seorang mahasiswa yang sukses berwirausaha karena didorong oleh kepeduliannya terhadap lingkungan. Silakan kakak baca dulu ceritanya yang ada di buku paket halaman 106 sampai 107. Selanjutnya, kita akan belajar tentang media untuk mempromosikan usaha kita. Setelah kemarin kita belajar tentang embalase atau kemasan sebuah produk, kita akan belajar tentang buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, buklet ini merupakan buku kecil yang idealnya terdiri dari maksimal 20 halaman, dilengkapi dengan cover dan dijilid dengan teknik tertentu. Fungsinya mirip dengan katalog, yaitu untuk menyampaikan informasi tentang banyak produk sekaligus. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya fungsi dari buklet. Karena fungsi buklet adalah untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Buklet juga memberikan informasi tentang suatu hal dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami pembaca. Adapun hal-hal mengenai buklet diantaranya, buklet berisi informasi mengenai sesuatu dalam bentuk tulisan dan gambar-gambar, kemudian kalimatnya singkat dan padat, gaya bahasa sederhana dan mudah dipahami, jumlah halaman tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik, serta struktur isinya seperti buku, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya dalam penyajiannya, isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Nah, berikut contoh dari buklet ya, Kak. Nih, seperti ini contoh bukletnya. Sementara untuk langkah-langkah membuat buklet, yang pertama, pilihlah kertas serta tentukan jumlah halaman yang diinginkan. Kemudian, lipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama seperti terlihat dalam gambar ini. Kemudian, langkah ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Yang keempat, tentukan apa yang dituangkan di setiap halaman, seperti sampul depan, daftar isi, dan isinya. Dan langkah yang berikutnya yaitu mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Dan langkah terakhir, warnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat buklet. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang MEA, di mana di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya MEA bagi Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana persiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA. Nah, setelah diberlakukannya MEA pada akhir 2015, tentunya negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015 serta meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya. Sehingga ketakutan akan kalah saing di negara sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, diantaranya penguatan daya saing ekonomi, program ACI atau Aku Cinta Indonesia, penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan pemerintah. Selanjutnya di pembelajaran yang ke-6, kita akan belajar tentang ketergantungan antara pelaku usaha. Tentunya di lingkungan sekitar kita terdapat beragam pelaku wirausaha dan kelompok masyarakat. Nah, di sini ada contoh pelaku usaha serta kelompok masyarakat. Di antaranya petani kapas yang menggantungkan usahanya kepada industri benang. Begitupun industri benang menjual benangnya kepada penjual benang jahit, kemudian penjual benang jahit menjual barangnya ke penjual gelang benang, dan baru sampai ke wisatawan. Ini contoh ketergantungan antar pelaku usaha dan kelompok masyarakat. Salah satu lainnya contohnya yaitu yang ada di buku paket halaman 111, di mana petani sayur menjual sayurannya ke tengkulak atau koperasi, kemudian koperasi menjual ke pedagang sayur di pasar, dan pedagang sayur menjualnya ke konsumen. Atau bisa juga pedagang sayur menjual yang di pasar itu dijual ke pedagang sayur keliling atau rumahan, kemudian pedagang sayur keliling menjual ke pembeli sayuran. Nah, ini juga merupakan contoh ketergantungan antar pelaku usaha, di mana ketika penjual mendapatkan keuntungan dari konsumen dan konsumen mendapatkan keuntungan atau pemenuhan kebutuhannya dari sang pedagang. Berikutnya kita akan belajar tentang formulir ujian sekolah. Jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal informasi yang terdapat dalam formulir ujian sekolah, sekarang kita akan belajar tentang petunjuk pengisian sekolah. Silakan Kakak simak petunjuk pengisian formulirnya. Di antaranya itu harus mengisinya dengan 2B ya, dan banyak menggunakan dengan mengisi tanda silang. Adapun formatnya seperti ini ya Kak, bentuk formulir ujian sekolah. Di mana di sebelah atas ini ada petunjuk pengisian seperti yang Kakak tadi baca ya. Kemudian di sini ada nama peserta, di kolom yang putih ini Kakak tulis nama pesertanya biasanya dengan huruf kapital. Kemudian di sini disilang huruf yang sesuai dengan namanya. Begitupun dengan nomor peserta, di sini ditulis dulu nomor peserta, kemudian untuk kotak-kotak ini disilang sesuai angkanya. Begitu juga dengan tanggal lahir ya. Kemudian di sini disilang untuk mata pelajaran yang diujikan. Di sini ditulis nama sekolah, tanggal ujian, serta ada tanda tangan. Dan ini adalah untuk jawaban-jawaban soalnya yang nanti silakan Kakak pilih jawaban yang benar, salah satunya disilang sebagai jawaban yang benarnya. Nah, itulah pemaparan materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kak. Dan untuk tugasnya yaitu silakan Kakak kerjakan ayo jawab halaman 107. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.